Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran mata pelajaran sejarah kelas 12 semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai konflik negara-negara di benua Amerika Latin. Pada kesempatan ini kita akan membahas 5 konflik yang terjadi di benua Amerika Latin, yaitu di Kuba, Malvinas, Kolombia, Peru, dan Kolombia versus Venezuela. Mari kita bahas konflik yang pertama, yaitu di negara Kuba. Latar belakang konflik di negara Kuba ini yang pertama adalah Amerika tidak menyetujui Fidel Castro sebagai presiden setelah menggulingkan presiden sebelumnya, yaitu Presiden Batista. Amerika berusaha membendung pengaruh komunis di kawasan benua Amerika, terutama setelah Fidel Castro ini mengambil alih jabatan presiden dari Presiden Batista. Selain itu, konflik di negara Kuba ini berkaitan dengan keamanan Amerika yang terancam karena Kuba berdekatan dengan Washington. Dan yang terakhir, latar belakangnya adalah persaingan Rusia dan Amerika dalam Perang Dingin mengakibatkan perebutan pengaruh di kawasan Amerika Tengah. Latar belakang selanjutnya yaitu adanya pengiriman senjata nuklir jarak jauh milik Rusia ke Kuba sehingga mengancam keamanan dan stabilitas di Amerika. Yang selanjutnya adalah putusnya hubungan diplomatik antara Kuba akibat kudeta dari Fidel Castro, dan yang terakhir adalah Amerika menganggap Kuba beraliran komunis setelah dikuasai Fidel Castro. Nah, pada perkembangan konflik di negara Kuba ini ada beberapa kondisi yang membuat terjadinya konflik. Yang pertama adalah ketika Kuba dikuasai oleh Fidel Castro yang beraliran komunis. Yang kedua, Fidel Castro ini membawa Kuba ke arah negara komunis yang bergabung dengan Rusia. Dan yang ketiga adalah Rusia berhasil memperluas paham komunisme di Amerika. Hal ini membuat masyarakat akhirnya membentuk kelompok perubahan bersama dengan agen CIA, intelijen Amerika, untuk menggulingkan pemerintahan Fidel Castro. Perkembangan konflik selanjutnya diawali dengan CIA melatih pasukan pendudukan Kuba untuk melakukan pemberontakan dan kudeta terhadap Fidel Castro. Namun, upaya kudeta yang disiapkan oleh Amerika ini mengalami kegagalan sehingga Kuba menjadi negara yang kuat dan bertahan dari embargo Amerika. Di akhir konflik, Rusia berhasil mempertahankan Kuba dari upaya penggulingan pemerintahan Castro di Kuba, dan Fidel Castro sampai sekarang masih memimpin Kuba dengan berhasil meskipun mendapatkan embargo dari Amerika. Konflik selanjutnya adalah di negara Malvinas. Latar belakangnya, pada tahun 1832, Inggris menemukan dan mengambil alih Kepulauan Malvinas dan menjadi daerah otonom. Inggris menganggap Kepulauan Malvinas masih menjadi negara bagian mereka, sedangkan di sisi lain Argentina mengklaim kepemilikan wilayah di Kepulauan Malvinas. Inggris berupaya mempertahankan daerah koloninya, yaitu Malvinas. Akhirnya, pada tahun 1982, Inggris dan Argentina terlibat perang perebutan wilayah Malvinas. Perkembangan konflik di negara Malvinas ada beberapa hal yang membuat terjadinya konflik, yaitu keinginan Inggris untuk mempertahankan koloni Malvinas.
Yang kedua adalah Argentina berusaha memasukkan daerah Malvinas ke wilayahnya karena berbatasan dengan negaranya. Kondisi ini memunculkan dua kelompok yang bersitegang, yaitu Inggris dan Argentina. Pada perkembangan konflik diawali dengan pertempuran antara Inggris dan Argentina berlangsung selama 6 pekan pada tanggal 14 Juni 1982. Dari hasil pertempuran tersebut, Argentina kalah dalam peperangan dan hingga sekarang Malvinas menjadi koloni Inggris. Akhir dari konflik ini antara lain adalah Argentina mengalami kekalahan melawan Inggris. Argentina dan Inggris hingga sekarang tidak menjalin hubungan diplomatik akibat kasus tersebut. Malvinas masih menjadi koloni Inggris. Konflik yang ketiga yaitu konflik di negara Kolombia. Latar belakang konflik ini yang pertama adalah konflik di Kolombia. Ini berakar beberapa hal, yaitu kemiskinan, monopoli tanah oleh negara dan tuan tanah, diskriminasi terhadap daerah pedalaman, serta dendam muncul akibat kekerasan yang berulang. Yang kedua adalah konflik ini melibatkan pemerintah Kolombia dan kelompok FIRC dimulai pada tahun 1960-an sebagai pemberontakan terkait hak-hak atas tanah. Yang ketiga adalah terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat atas ekonomi, politik hanya dikuasai oleh masyarakat kelas atas. Dan yang keempat adalah terjadinya peristiwa Santa Marta Massacre dan El Bogotazo dan La Violencia. Perkembangan konflik di negara Kolombia yang pertama disebabkan oleh beberapa kondisi yang membuat konflik ini bisa terjadi, yakni pembebasan tanah milik petani yang tidak ditepati oleh pemerintah, kekecewaan akibat ketidakadilan, kondisi ekonomi yang terpuruk, dan tindakan diskriminasi dari kaum elit terhadap petani dan buruh. Kondisi tersebut memunculkan kelompok perlawanan yang beranggotakan para petani dan buruh, yakni kelompok FIRC pada tahun 1964. FIRC ini didirikan oleh Partai Komunis Kolombia untuk mempertahankan daerah. Pada perkembangannya, FIRC merupakan kelompok bersenjata yang memperjuangkan pendirian pemerintahan komunis dan memperjuangkan nasib para petani Kolombia. Awalnya merupakan kelompok militer, hanya beroperasi di kawasan pelosok Kolombia. Namun, memasuki tahun 1980, FIRC mulai memperluas area wilayahnya ke kawasan kota dan melancarkan serangan terhadap pasukan militer Kolombia. Pada akhir konflik yang terjadi di Kolombia, yaitu pemerintah Kolombia dan kelompok pemberontak FIRC telah menandatangani kesepakatan gencatan senjata. Gencatan senjata yang digelar di ibu kota Kuba, Havana. Ada beberapa kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak. Isi kesepakatan ini disetujui tahun 2015, diantaranya adalah pemberontak FIRC berkomitmen akan meletakkan senjata dalam waktu 180 hari setelah kesepakatan perdamaian. Yang kedua, adanya zonasi transisi sementara serta camp-camp untuk sekitar 7.000 anggota pemberontak FIRC. Yang ketiga adalah warga sipil tidak diizinkan memasuki camp-camp FIRC demi keamanan anggota. Dan yang terakhir, PBB akan memonitor pelucutan FIRC ini. Konflik selanjutnya yaitu di negara Peru. Latar belakang konflik di negara Peru yaitu ketika pada tahun 1980 dilanda
pembangunan yang tidak merata, kemiskinan, dan kesenjangan sosial di Peru. Akibatnya muncul kelompok-kelompok pemberontak yang tidak puas terhadap pemerintah dan menginginkan keadilan. Salah satunya adalah Sendero Luminoso yang memiliki arti jalan yang bersinar, yang dijadikan slogan perjuangan Partai Komunis Peru. Selanjutnya, Sendero Luminoso menjadi sebutan bagi kelompok pemberontak yang berhaluan Maoisme, salah satu aliran komunis yang dicetuskan oleh pemimpin Tiongkok Mao Zedong yang mulai aktif di Peru sejak dekade 1980-an. Pada perkembangan konflik yang terjadi di Peru, ada beberapa kondisi yang menyebabkan konflik ini, yakni pembangunan yang tidak merata, kemiskinan, dan lebarnya kesenjangan sosial di Peru. Akibatnya muncul kelompok-kelompok yang tidak puas dan menginginkan adanya perubahan. Salah satunya adalah Partido Comunista de Peru Senderos Luminosos atau PSL atau Partai Komunis Peru Jalan Bersinar. Sendero Luminoso merupakan komplotan pemberontak berhaluan komunis Maoisme yang dipimpin oleh Abimael Guzman. Perkembangan konflik selanjutnya, kelompok Sendero Luminoso mulai menunjukkan aksinya pertama kali pada bulan Mei 1980 di kota Jusi dengan melakukan sabotase terhadap kotak pemilu dan membakar hasil pemilu. Sendero Luminoso juga kerap melakukan aksi teror dan penyerangan terhadap tuan tanah setempat dan kompleks perkantoran milik perusahaan asing yang mereka anggap sebagai simbol kapitalisme. Beberapa strategi yang dijalankan Sendero Luminoso untuk memperluas kekuasaan antara lain dengan kelihayan dalam menarik simpati masyarakat lokal, langkah-langkah memberikan tanah hasil jarahan dari tuan tanah kepada para petani, menyediakan layanan-layanan masyarakat kepada penduduk sekitar, melakukan intimidasi dan ancaman bagi penduduk yang menentang kelompoknya. Tahun 1982, kelompok Sendero Luminoso mulai melakukan serangan berskala besar terhadap pos polisi, penjara, maupun kantor-kantor perusahaan asing di dekat ibu kota Peru. Pemerintah merespon aksi dengan menggabungkan kekuatan militer dan polisi untuk menumpas para pemberontak. Sendero Luminoso yang mulai terdesak oleh aksi gabungan militer dan kepolisian Peru. Akhir dari konflik ini ketika pada tahun 1990 Peru dipimpin oleh presiden baru yaitu Alberto Fujimori menerapkan beberapa kebijakan radikal antara lain mengganti sejumlah petinggi militer yang dianggap kurang loyal kepada pemerintah. Yang kedua, menghemat anggaran negara secara ketat untuk membenahi perekonomian. Yang ketiga adalah memberikan legalitas kepada militer untuk mempersenjatai petani melawan pemberontak. Dan yang keempat adalah membekukan pihak oposisi dan menggerakkan militer membubarkan kongres dan konstitusi negara. Akhir dari konflik di negara Peru ini diawali dari keberhasilan kebijakan dari Presiden Alberto Fujimori di bidang perekonomian di Peru. Selain itu juga berhasil menangkap Abimael Guzman dan para pengikut kelompok Sendero Luminoso dan membuat pergerakan pemberontakan akhirnya lumpuh dan banyak yang menyerahkan diri karena dijanjikan mendapatkan pengampunan. Konflik yang terakhir di Amerika Latin yaitu konflik yang terjadi antara negara Kolombia dan negara Venezuela. Latar belakang konflik kedua negara ini antara lain adalah tahun 1998 Venezuela berubah setelah presiden terpilih Venezuela pada waktu itu yaitu Hugo Chavez menggalakkan revolusi Bolivarian
dengan mengubah bentuk negara sosialis menentang liberalisasi Amerika Serikat. Di bidang politik luar negeri, Chavez memiliki visi mengintegrasikan Amerika Latin ke dalam blok regional sosialisme. Contohnya adalah memberikan dukungan kepada FARC di Kolombia yang berhaluan komunis. Dukungan Venezuela kepada FARC tersebut mendapatkan kecaman dari Kolombia dan membuat hubungan regional kedua negara tersebut menjadi memanas. Perkembangan konflik selanjutnya, Kolombia yang merupakan sekutu dari Amerika Serikat meminta bantuan keamanan untuk menjaga stabilitas negeri dari aksi pemberontakan FARC. Amerika kemudian mengirimkan pasukan dan membentuk pangkalan militer di Kolombia dengan dalih menjaga keamanan dari pasukan pemberontakan FARC. Berdirinya pangkalan militer Amerika Serikat tersebut menambah ketegangan antara Venezuela dengan Kolombia. Hingga memasuki tahun 2000-an, konflik kedua negara tersebut semakin memanas. Dari pihak Venezuela menganggap bahwa berdirinya pangkalan militer Amerika Serikat di Kolombia merupakan tindakan provokatif Kolombia untuk mengganggu stabilitas negara Venezuela. Pada tahun 2015, Venezuela telah mendeportasi ribuan warga Kolombia yang tinggal di negaranya. Kedua negara saling menempatkan pasukan masing-masing di perbatasan negara. Pada akhir konflik ini, Presiden Venezuela Hugo Chavez dan Presiden Kolombia Juan Manuel Santos telah menyepakati untuk memperbaiki hubungan diplomatik kedua negara. Chavez memutuskan hubungan diplomatik tahun lalu setelah Kolombia menuding negara tetangganya menampung pemberontak sayap kiri Kolombia. Akhirnya, kedua negara menyepakati pembentukan 5 komisi untuk mengatasi sejumlah isu bersama seperti investasi di bidang sosial, infrastruktur, perdagangan, dan keamanan. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.